Selamat pagi untuk teman-teman serta guru-guru yang saya hormati. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali tentang ringkasan buku fiksi yang telah saya baca. Andre hanya sebatas tukang sopir taksi dengan penghasilan yang pas-pasan harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Seketika ada lowongan pekerjaan, Andre pun langsung semangat mengingat gajinya akan naik lebih besar lagi. Sayangnya, Juliet, istri Andre, tak setuju dengan keinginan suaminya. Julia mengatakan sebaiknya Andre undurkan dirinya karena ia tak sanggup jika harus posisinya sebagai sosok ayah dan itu tak akan digantikan siapapun. Anaknya Olive dan Odif begitu menyayangi ayahnya. Andre terdiam dan mengerti apa yang Julia katakan tadi tidaklah salah. Karena kondisi yang tak memungkinkan, Julia pun hanya berpasrah dan menyetujui keputusan Andre. Namun, seketika ia selesai mengikuti sejumlah tes rumah baru untuk keluarganya jika suatu saat ia diterima. Setelah dalam perjalanan, Andre jatuh ke jurang di sekitar perbukitan akibat mobilnya hilang kendali. Julia yang mendengar kabar tersebut, ia terpapar ke bawah lantai. Sudah hampir belasan tahun sudah Olive dan Odif ini menjalani hidupnya sendiri. Olive bekerja sebagai petugas administrasi di klinik Dr. Strack Nielsen. Dia merasa hari-harinya menyenangkan ketika secara tak langsung belajar menangani gangguan jiwa tiap pasien yang datang. Salah satunya adalah Mr. Brian yang mengidap penyakit nekrophilia. Diam-diam menyukai Olive. Namun, kehidupan Olive berbeda jauh dengan kembarannya Odif yang mengurung dirinya selama bertahun-tahun di dalam kamar karena luka bakarnya. Odif selalu iri hati melihat kecantikan yang dimiliki Olive. Karena kecemburuannya itu, Odif melakukan tindakan yang luar rasa kemanusiaannya. Ia mencoba untuk menyakiti Olive dengan menyayat wajahnya menggunakan pisau agar wajah cantik dari Olive yang dimiliki Olive menjadi buruk rupa seperti Odif. Olive yang tidak melakukan hal tersebut kepadanya karena perlakuan yang dilakukan Odif terhadap Olive itu hal yang tidak waras. Lalu Olive pun menyiram air merica ke arah mata Odif. Pisau yang ada di tangannya dengan refleks membentuk sayatan di leher Olive. Odif pun terkejut melihat Olive sudah tak bernyawa. Ia menyesal, tetapi hal ini bukanlah kesengajaan Odif. Akhirnya, ia membawa mayat tersebut ke bak mandi. Ia melihat selembar kertas yang pernah Olive bawa yang berisikan surat bahwa Odif dioperasi wajahnya. Ia pun senang karena kehidupannya akan berubah dan tidak harus mengurung dirinya lagi di dalam kamar. Pasca operasi, wajah Odif memulih dan kembali tampil cantik. Odif pun kini harus berperan sebagai Olive dan mengenakan sebuah kerudung agar seorang tidak mencurigainya dengan hilangnya Olive. Olive pun heran mengapa Olive bertekad untuk pindah agama Islam. Begitu pulang dan tiba di apartemennya, Odif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah itu, ia melihat ada tetesan air mata dan mayat Olive hilang. Odif pun terkejut siapa yang telah menyurinya. Tak mungkin jika polisi atau pencuri yang mengambilnya. Setelah berpikir panjang, ia tersadar jika ini pasti perbuatan dari Mr. Brian.
Namun, setelah Odif bertanya, rupanya Mr. Brian tidak mengambil mayat saudarinya. Begitu pulang dan sampai di apartemennya dan melihat semua yang ada, Odif tak mengira jika Charles, satpam apartemennya, di dalam kamar mandi. Lalu Charles ingin membalaskan dendam terhadap Odif dan ia ingin membunuh Odif, tetapi hal tersebut dikarenakan polisi datang dan